Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana puasa kalian hari ini? Dalam video kali ini kita akan membahas dua perang besar yang bakal dihadapi umat Islam di kemudian hari. Semoga sobat menyukai sajian video dari kami. Selamat menyaksikan. Jika dunia mengklaim sudah terjadi perang dunia pertama dan kedua, maka masih ada perang yang lebih dahsyat yang akan dialami umat berdasarkan nubuat akhir zaman. Yang menarik adalah beberapa negara yang berperang saat ini disebut-sebut dalam nubuat ramalan tersebut. Perang ini akan menandai kemunculan Dajjal, sosok ekskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, akhir perang tersebut menjadi awal dari kehidupan manusia yang kekal, yakni kiamat. Apa saja perang tersebut? Berikut ringkasannya. Al-Malhamah Kubra. Perang Al-Malhamah Kubra merupakan perang besar pertama yang terjadi setelah peperangan beruntun yang terjadi sebelumnya. Pada perang ini, pasukan kaum muslim akan melawan kaum Rum. Namun, sebelum menaklukkan Rum, kaum muslim akan memerangi Jazirah Arab dan Persia. Kejayaan Persia pada masa lalu memang tinggal sejarah, namun kini berubah nama menjadi Iran. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian perangi Persia, sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian memerangi Rum, sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian, kalian memerangi Dajjal, sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, siapakah kaum Rum yang dimaksud? Adapun Rum yang dimaksud dalam hadis adalah Romawi Timur, yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Dahulu, setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar, yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantium beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Maxwa. Ia telah menikahi saudara Andres. Sofia Poleloglu, cucunya Ivan IV, akan menjadi Tsar Rusia pertama. Tsar adalah istilah dulu yang digunakan sebagai Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Maxwa adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah sebagai kekaisaran Rum itu tetap hingga meletusnya revolusi Rusia tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi, setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern, seperti sekarang ini. Maka jelas bahwa Rum yang dijelaskan dalam hadis adalah Rusia saat ini. Saat ini, sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Dajjal, namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Perang Armageddon. Setelah berhasil memenangkan perang Al-Malhamah Kubra, maka ini akan menjadi awal peperangan puncak, yakni melawan laknatullah Dajjal. Perang besar ini disebut dengan Perang Armageddon, yang berpusat di Bukit Magedon di Palestina.
Perang ini dalam hadis Rasulullah disebut juga dengan perang Gog, Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya istilah Armageddon berasal dari bahasa Yunani dan oleh kalangan orang barat sebagai dalam pembahasan tentang hari akhir dunia. Sementara dalam beberapa manuskrip yang tersimpan di Timur Tengah, Islam menyebutkan dengan istilah Al-Majidun, kemuliaan, yaitu perang kemuliaan. Perang mahadahsyat ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Nantinya dunia akan terbagi menjadi dua poros, yakni kaum muslim yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru-hara yang tercipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan, yakni dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu, ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Bahwa sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon, dan 2/3 dari mereka akan musnah. Dan itulah dua perang yang akan terjadi di akhir zaman. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.